tiba-tiba dikaitkan jadi pelatih baru Timnas Cina, Shin Tae-yong. Angkat bicara di tengah riuh isu pengganti Branko Ivankovic. Usai Cina dibungkam Indonesia, nama STY langsung jadi sorotan media Asia, namun jawaban mengejutkan Shin bikin publik terdiam. Apakah ini tanda ia masih cinta Indonesia? Fakta dibalik pernyataan resmi Shin Tae-yong yang bikin geger, ditambah sinyal kuat dari PSSI dan desakan supporter Garuda yang ingin sang pelatih legendaris kembali menangani timnas. Simak selengkapnya, ini bukan sekadar bantahan biasa. Tiba-tiba tulis pesan penuh makna Alex Pastur jadi sorotan. Asisten pelatih kini buat heboh netizen setelah timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalimat tersiratnya bikin netizen heboh, supporter berspekulasi liar, media asing ikut soroti. Simak isi pesan asli dan apa makna sebenarnya di balik ucapan Pastur yang jadi viral. Baru saja pulang dari membela timnas Indonesia, Emil Audero langsung bikin kejutan di Italia. Palermo kabarnya langsung kepincut berat dan siap permanenkan. Sang kiper berbakat yang bersinar bersama Garuda. Penampilan garang Emil saat debut bikin klub Italia naik meja. Manajemen Palermo langsung bergerak cepat sebelum dibajak klub Serie A. Apakah ini awal babak baru karier Audero? Simak manuver diam-diam Palermo dan respons mengejutkan dari Emil sendiri, bikin publik Indonesia bangga dan tak sabar lihat masa depannya. Netizen heboh, komentar Ryan Flamingo di postingan oleh Romeni langsung picu spekulasi liar. Tanda-tanda Flamingo akan bela timnas Indonesia. Ucapan singkat, tapi penuh makna itu langsung dibanjiri ribuan like dan komentar. Apakah ini kode keras kepada PSSI? Sinyal diam-diam dari Flamingo yang bikin supporter Garuda semringah, apalagi sang bek tangguh sedang dalam performa puncak di Eropa. Tonton reaksi netizen dan simak analisa lengkap tentang potensi Flamingo gabung skuad Garuda. Ini bisa jadi transfer naturalisasi terbesar berikutnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Tiba-tiba dikaitkan jadi pelatih baru Timnas Cina, Shin Tae-yong. Angkat bicara di tengah riuh isu pengganti Branko Ivankovic. Usai Cina dibungkam Indonesia, nama STY langsung jadi sorotan media Asia, namun jawaban mengejutkan Shin bikin publik terdiam. Apakah ini tanda ia masih cinta Indonesia? Fakta dibalik pernyataan resmi Shin Tae-yong yang bikin geger, ditambah sinyal kuat dari PSSI dan desakan supporter Garuda yang ingin sang pelatih legendaris kembali menangani timnas. Simak selengkapnya, ini bukan sekadar bantahan biasa. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal rumor akan menjadi pelatih Cina menggantikan Branko Ivankovic. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina (CFA) memecat Branko Ivankovic dari kursi pelatih. Pelatih asal Kroasia tersebut terdepak usai kegagalan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina hanya menempati peringkat kelima klasemen akhir grup C, Wu Lei, dan kolega mengoleksi 9 poin dari 10 laga. Seusai pemecatan Branko Ivankovic, sejumlah nama dirumorkan membidik sejumlah pengganti. Salah satu nama pengganti yang muncul ke permukaan adalah Shin Tae-yong. Media Cina, Sohu, menyebut Shin Tae-yong cocok dengan jabatan tersebut usai sukses membawa timnas Indonesia berprestasi selama 5 tahun. Pelatih asal Yongdeok tersebut belum menerima tawaran kontrak dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Shin Tae-yong fokus penuh dengan pekerjaannya sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, dan Manajer Umum Songnam FC. Bertentangan dengan apa yang dilaporkan di media Indonesia, pelatih Shin Tae-yong
belum menerima proposal atau kontak apapun dari Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA. Ujar perwakilan Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari Chosun Biz. Pelatih Shin Tae-yong saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea dan Direktur Non-Eksekutif Seongnam FC. Oleh karena itu, ia saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika ada usulan dari Tiongkok, saya rasa saya tidak akan bisa memikirkannya. Tidak ada substansinya, lanjutnya. Sumber dari dunia sepak bola Cina juga memberikan pengakuan serupa kepada Chosun Biz. Mereka tengah memperhitungkan langkah secara hati-hati usai CFA memecat Branko Ivankovic. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan pelatih Shin Tae-yong, ujar sumber yang dihubungi Chosun Biz. Namun, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok juga memiliki berbagai kekhawatiran. Pertama-tama, sejak pelatih Ivankovic meninggalkan Tiongkok, mereka mulai memikirkan tindakan selanjutnya, lanjutnya. Tiba-tiba tulis pesan penuh makna Alex Pastur. Jadi sorotan, asisten pelatih kini buat heboh netizen. Setelah timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalimat tersiratnya bikin netizen heboh, supporter berspekulasi liar, media asing ikut soroti, simak isi pesan asli dan apa makna sebenarnya di balik ucapan Pastur yang jadi viral. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, jadi sorotan. Sebab dia mengunggah sebuah pesan tersirat untuk timnas Indonesia usai dipastikan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan itu dituliskan dalam unggahan Instagram pribadinya @alex.pastor. Pastor mengisyaratkan pesan untuk memotivasi timnas Indonesia. Pada titik manakah idealisme, harapan, ekspektasi tinggi, dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastor dikutip dari unggahannya, Minggu, 15 Juni 2025. Setiap awan memiliki sisi baiknya, sambung tulisan tersebut. Pesan tersebut memang tidak ditujukan secara langsung untuk timnas Indonesia. Namun, Pastor menandai akun Instagram PSSI dan Timnas Indonesia dalam unggahan tersebut. Bisa jadi, pesan tersebut dimaksud untuk memotivasi timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah unggahan itu, Pastur juga mengunggah foto-foto momen Garuda fans mendukung timnas Indonesia. Netizen bahkan langsung ramai komentari unggahan Alex Pastur. Banyak yang menebak-nebak maksud pesan tersebut hingga memberi dukungan. Tanggung coach! Pokoknya gimana caranya lolos Pildun? Kami percaya coach, timpal netizen lainnya. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis akun @evi_astrik. Baru saja pulang dari membela timnas Indonesia, Emil Audero langsung bikin kejutan di Italia. Palermo kabarnya langsung kepincut berat dan siap permanenkan. Sang kiper berbakat yang bersinar bersama Garuda, penampilan garang Emil saat debut, bikin klub Italia naik meja. Manajemen Palermo langsung bergerak cepat sebelum dibajak klub Serie A. Apakah ini awal babak baru karier Audero? Simak manuver diam-diam Palermo dan respons mengejutkan dari Emil sendiri, bikin publik Indonesia bangga dan tak sabar lihat masa depannya. Emil Audero bikin klub Italia, Palermo, kepincut ingin mempermanenkannya. Palermo kini memang sedang membangun fondasi klub demi menembus kasta teratas di musim 2026 sampai 2027. Emil Audero pun sukses membuat Palermo kepincut untuk mengontraknya secara permanen. Selain tampil apik di klub, kiper berusia 28 tahun itu juga baru saja unjuk kualitas bersama timnas Indonesia. Emil Audero Mulyadi bukan nama yang asing di Palermo. Penjaga gawang berusia 28 tahun itu sebelumnya sudah menjalani status pinjaman dari Como sejak Februari 2025. Selama menjalani masa peminjaman, penampilan Emil cukup memuaskan.
Dia mencatatkan 3 clean sheet dari 15 pertandingan bersama Il Rosanero, julukan Palermo. Catatan ini membuat Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti, kepincut. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Osti sedang ditugaskan untuk membangun fondasi klub demi memenuhi ambisi promosi ke kasta teratas. Apalagi klub saat ini sudah menunjuk pelatih anyar, Filippo Inzaghi. Laporan itu melanjutkan, nama pertama yang dipertimbangkan oleh Osti untuk direkrut adalah Emil Audero. Menurut laporan tersebut, Emil mempunyai hubungan baik dengan Palermo, meski peminjamannya terbilang singkat. Nama pertama yang menjadi incaran adalah Emil Audero. Kiper timnas Indonesia itu meninggalkan kenangan indah dalam kepindahannya ke Palermo, baik karena penampilan meyakinkan yang ditunjukkan maupun karena integrasi penuh di ruang ganti dan lingkungannya, tulis laporan Tutto Mercato Web, dikutip pada Senin, 11/6/25. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Emil Audero pun sangat terbuka untuk kembali ke Palermo. Netizen heboh, komentar Ryan Flamingo di postingan oleh Romeni. Langsung picu spekulasi liar. Tanda-tanda Flamingo akan bela timnas Indonesia. Ucapan singkat, tapi penuh makna itu. Langsung dibanjiri ribuan like dan komentar. Apakah ini kode keras kepada PSSI? Sinyal diam-diam dari Flamingo yang bikin supporter Garuda semringah. Apalagi sang bek tangguh sedang dalam performa puncak di Eropa. Tonton reaksi netizen dan simak analisa lengkap tentang potensi Flamingo gabung skuad Garuda. Ini bisa jadi transfer naturalisasi terbesar berikutnya. Komentar Ryan Flamingo di unggahan akun Instagram Ole Romeni @OleRomeni mencuri perhatian. Apakah itu pertanda sang pemain keturunan bakal membela timnas Indonesia? Nama Ryan Flamingo sudah cukup lama beredar sebagai pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Kebetulan, sang pemain juga tertarik berkostum merah putih. Belum lama ini, warganet kembali heboh akibat komentar Flamingo di akun Instagram Romeni. Ia menuliskan komentar yang dianggap sebagai sebuah pertanda. Dalam unggahan itu, Romeni mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh para supporter timnas Indonesia. Flamingo lantas membubuhkan komentar yang menarik. Babak berikutnya tulis Flamingo dalam unggahan tersebut. Lengkap dengan emoji hati, dikutip Minggu, 15 Juni 2025. Tentu saja sebaris kalimat itu langsung bikin warganet heboh. Mereka ramai-ramai mengajak agar Flamingo segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Apalagi, timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan untuk lolos ke putaran final masih terjaga. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat heboh karena pemain PSV Eindhoven tersebut memasang bendera merah putih di media sosialnya. Akan tetapi, darah keturunan Flamingo berasal dari buyutnya. Hal tersebut bertentangan dengan aturan naturalisasi dari FIFA, di mana darah keturunan maksimal berasal dari kakek nenek. Flamingo memang memiliki darah keturunan Indonesia dari buyutnya yang orang Suriname. Di masa lalu, cukup banyak orang Indonesia yang dibawa pemerintahan kolonial Belanda ke negara tersebut. Dunia auto gempar. FIFA secara resmi beri penghargaan bergengsi kepada PSSI. Dunia akui kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah prestasi yang membuat seluruh rakyat menangis bangga. Apa yang sebenarnya diakui FIFA? Siapa sosok kunci di baliknya? Saksikan momen penuh haru ini yang menandai awal baru perjalanan Indonesia menuju panggung sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar baik pada Minggu, 15 Juni 2025. Kabar baik tersebut yakni keberhasilan PSSI mendapat penghargaan dari FIFA. Hal ini dipamerkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. PSSI mendapat penghargaan kategori Gold dari FIFA dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Amerika Serikat.
Penghargaan tersebut diraih karena PSSI dianggap berhasil menjalankan proyek PSSI National Training Center. Ini merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang diraih PSSI untuk pertama kalinya. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat, untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for Asian Member Associations. Penghargaan ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, tulis Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi tambahan untuk membangun sepak bola Indonesia. Pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan pemerintah Indonesia yang turut membantu dalam pembangunan Training Center PSSI di IKN. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan dan menambah semangat kami untuk bisa terus membangun sepak bola Indonesia bersama-sama demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, atas kepercayaannya kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Terima kasih juga atas kontribusi pemerintah yang begitu besar untuk mewujudkan pembangunan Training Center PSSI di IKN, tutup Erick Thohir. Sementara itu, hal ini sekaligus melengkapi prestasi yang sudah diraih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia juga mengukir sejarah dengan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat dijadwalkan terlaksana pada bulan Oktober mendatang. Gonjang-ganjing seputar kursi pelatih kepala Tim Nasional Indonesia kembali menghangat. Setelah kekalahan memalukan 0-6 dari Jepang di laga terakhir ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gelombang protes dari supporter dan pengamat sepak bola tanah air tak terbendung lagi. Patrick Kluivert, yang baru beberapa bulan menggantikan Shin Tae-yong, dinilai gagal total. Kini, desakan untuk segera mengganti sang pelatih asing makin menguat, dan dua nama besar muncul ke permukaan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Keduanya adalah pelatih asal Korea Selatan yang punya rekam jejak hebat di Asia Tenggara. Mereka juga sama-sama dikenal sebagai sosok yang mampu membangun karakter tim, disiplin taktik, dan mental juara. Shin Tae-yong bukan nama asing bagi publik Indonesia. Selama lebih dari 3 tahun, ia membangun fondasi sepak bola nasional dari kelompok usia muda hingga senior. Ia dikenal sangat disiplin, detail, dan memiliki visi permainan modern. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil tampil meyakinkan di Piala AFF, SEA Games, hingga menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun ironisnya, Shin malah didepak di pertengahan ronde ketiga jelang ronde keempat, digantikan oleh Patrick Kluivert yang disebut-sebut sebagai pilihan politis. Kini, ketika eksperimen itu berujung bencana, suara publik mulai menggema. Kembalikan Shin Tae-yong. Apakah PSSI bersedia menelan harga dirinya dan mengakui kesalahan dengan memanggil kembali pelatih yang telah berjasa besar itu? Di sisi lain, nama Park Hang-seo tak kalah menggoda. Pelatih karismatik ini adalah sosok legendaris yang mengubah wajah sepak bola Vietnam menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Di tangannya, Vietnam mampu menjuarai Piala AFF, menjadi finalis Asia Games, dan menembus 8 besar Piala Asia. Ia bahkan membawa Vietnam lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Park dikenal punya strategi bertahan yang kuat dan serangan balik mematikan. Mentalitas juang para pemain Vietnam di bawah asuhannya begitu tangguh dan militan. Banyak pengamat menilai gaya permainan Park cocok untuk Timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain cepat dan berbakat. Namun, Park Hang-seo adalah sosok yang keras kepala dan punya standar tinggi dalam memilih proyek. Apakah ia tertarik menukangi Indonesia setelah sukses besar bersama rival regionalnya?
PSSI kini berada di persimpangan krusial. Ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal hitungan bulan. Tidak ada ruang untuk coba-coba lagi. Kesalahan memilih pelatih bisa menjadi bencana, bukan hanya untuk hasil, tapi juga bagi kredibilitas federasi dan semangat supporter. Apakah mereka akan merangkul kembali Shin Tae-yong, simbol pembangunan jangka panjang yang sempat disia-siakan, ataukah mereka akan memberi kesempatan kepada Park Hang-seo, sang jenderal perang Asia Tenggara, yang siap menciptakan babak baru bersama Garuda? Yang jelas, waktu terus berjalan. Jika PSSI tidak bergerak cepat, mimpi Indonesia ke Piala Dunia bisa berakhir sebagai wacana kosong. Sekali lagi, bagaimana guys menurut kalian? Pelatih mana yang cocok antara Shin Tae-yong atau Park Hang-seo untuk menggantikan pelatih miskin taktik Patrick Kluivert sehingga mampu membawa Garuda terbang tinggi menuju panggung Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Kalau admin sih jelas memilih Shin Tae-yong ya guys, karena kualitasnya sudah teruji dan tidak perlu diragukan lagi. Efek kekalahan mematikan dari timnas Indonesia. FA Cina resmi pecat Branko Ivankovic usai dipermalukan Garuda di SUGBK, jadi korban pertama era Patrick Kluivert yang bikin geger Asia. Federasi tak mau tunggu lama, kepala pelatih langsung dipancung. Apa sebenarnya yang terjadi usai laga? Tonton dan baca selengkapnya kisah penuh drama dan intrik dari balik laga bersejarah ini. FA Cina disebut telah memecat pelatih Branko Ivankovic. Kontraknya tak diperpanjang usai timnas Cina kandas di posisi 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib Ivankovic memang di ujung tanduk jelang 2 laga terakhir grup C pada Juni 2025. Ia disebut akan diberhentikan oleh FA Cina jika tim Dragons gagal melaju ke putaran 4. Kekalahan Cina dari timnas Indonesia 0-1 pada Kamis 5 Juni 2025 menjadi paku di peti bagi Ivankovic. Kendati masih sempat memenangi laga melawan timnas Bahrain 1-0, posisinya tak terselamatkan. Kabar pemecatan itu diungkap oleh media Cina Sohu. Ivankovic sepakat mengakhiri kontraknya lebih cepat usai berjumpa petinggi CFA pada 13 Juni 2025. Ivankovic bertemu dengan CFA untuk membahas kontraknya pada Jumat, 13 Juni 2025 siang. Dilaporkan, CFA memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ivankovic dan tim pelatihnya, ungkap Sohu, dikutip Minggu, 15 Juni 2025. Menariknya, pelatih berusia 71 tahun itu diberhentikan tanpa ada kompensasi. Menurut laporan, Ivankovic hendak menghukum dirinya sendiri karena gagal memenuhi target dari CFA. Tidak ada perdebatan soal PEM. Bek keturunan Belanda, Dean James terpukau berat saat menyaksikan Lautan Merah Putih membanjiri stadion. Dalam wawancara usai pertandingan, ia tak bisa menyembunyikan emosinya dan mengaku tak pernah merasakan dukungan semegah ini sepanjang kariernya. Simak pernyataan lengkapnya yang bikin bangga dan menggetarkan jiwa seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Dean James memuji dukungan luar biasa yang diperlihatkan fans Garuda saat melawan Jepang. Terpukau dengan dukungan tersebut, Dean James pun berjanji akan berusaha sebaik mungkin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda baru saja kalah 0-6 dari Jepang di Stadion Panasonic Suita, Osaka, pada 10 Juni 2025 lalu. Pertemuan kedua merupakan laga terakhir Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dean James menerima dengan lapang dada kekalahan dari Jepang tersebut. Dia pun memastikan timnas Indonesia akan segera berbenah diri agar lebih tangguh dalam laga-laga berikutnya. Terkadang kamu menang, terkadang kamu belajar, kata Dean James dilansir dari laman Instagram pribadinya @DeanJames, dikutip Minggu, 15 Juni 2025. Dean James memberikan apresiasi atas dukungan supporter yang luar biasa dalam laga timnas Indonesia versus Jepang.
Din memastikan akan selalu memberikan kontribusi terbaiknya agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penggemar yang telah bepergian bersama kami. Merupakan suatu kehormatan untuk mewakili negara saya lagi. Mari kita lanjutkan mimpi kita, sambung Din James. Setelah laga melawan Jepang, timnas Indonesia akan fokus menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melanjutkan perjuangan agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 8–14 Oktober 2025. Sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup, dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan sistem round robin, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Kini, desakan untuk segera mengganti sang pelatih asing makin menguat, dan 2 nama besar muncul ke permukaan, Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Keduanya adalah pelatih asal Korea Selatan yang punya rekam jejak hebat di Asia Tenggara. Mereka juga sama-sama dikenal sebagai sosok yang mampu membangun karakter tim, disiplin taktik, dan mental juara. Shin Tae-yong bukan nama asing bagi publik Indonesia. Selama lebih dari 3 tahun, ia membangun fondasi sepak bola nasional dari kelompok usia muda hingga senior. Ia dikenal sangat disiplin, detail, dan memiliki visi permainan modern. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil tampil meyakinkan di Piala AFF, SEA Games, hingga menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun ironisnya, Shin malah didepak di pertengahan ronde ketiga jelang ronde keempat, digantikan oleh Patrick Kluivert yang disebut-sebut sebagai pilihan politis. Kini, ketika eksperimen itu berujung bencana, suara publik mulai menggema. Kembalikan Shin Tae-yong. Apakah PSSI bersedia menelan harga dirinya dan mengakui kesalahan dengan memanggil kembali pelatih yang telah berjasa besar itu? Di sisi lain, nama Park Hang-seo tak kalah menggoda. Pelatih karismatik ini adalah sosok legendaris yang mengubah wajah sepak bola Vietnam menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Di tangannya, Vietnam mampu menjuarai Piala AFF, menjadi finalis Asia Games, dan menembus 8 besar Piala Asia. Ia bahkan membawa Vietnam lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Park dikenal punya strategi bertahan yang kuat dan serangan balik mematikan. Mentalitas juang para pemain Vietnam di bawah asuhannya begitu tangguh dan militan. Banyak pengamat menilai gaya permainan Park cocok untuk timnas Indonesia yang memiliki banyak pemain cepat dan berbakat. Namun, Park Hang-seo adalah sosok yang keras kepala dan punya standar tinggi dalam memilih proyek. Apakah ia tertarik menukangi Indonesia setelah sukses besar bersama rival regionalnya? PSSI kini berada di persimpangan krusial. Ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal hitungan bulan. Tidak ada ruang untuk coba-coba lagi. Kesalahan memilih pelatih bisa menjadi bencana, bukan hanya untuk hasil, tapi juga bagi kredibilitas federasi dan semangat supporter. Apakah mereka akan merangkul kembali Shin Tae-yong, simbol pembangunan jangka panjang yang sempat disia-siakan, ataukah mereka akan memberi kesempatan kepada Park Hang-seo, sang jenderal perang Asia Tenggara yang siap menciptakan babak baru bersama Garuda? Yang jelas, waktu terus berjalan. Jika PSSI tidak bergerak cepat, mimpi Indonesia ke Piala Dunia bisa berakhir sebagai wacana kosong. Sekali lagi, bagaimana guys menurut kalian? Pelatih mana yang cocok antara Shin Tae-yong atau Park Hang-seo untuk menggantikan pelatih miskin taktik Patrick Kluivert sehingga mampu membawa Garuda terbang tinggi menuju panggung Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Kalau admin sih jelas memilih Shin Tae-yong ya guys, karena kualitasnya sudah teruji dan tidak perlu diragukan lagi.
Efek kekalahan mematikan dari timnas Indonesia. FA Cina resmi pecat Branko Ivankovic usai dipermalukan Garuda di SUGBK, jadi korban pertama era Patrick Kluivert yang bikin geger Asia. Federasi tak mau tunggu lama, kepala pelatih langsung dipancung. Apa sebenarnya yang terjadi usai laga? Tonton dan baca selengkapnya kisah penuh drama dan intrik dari balik laga bersejarah ini. FA Cina disebut telah memecat pelatih Branko Ivankovic. Kontraknya tak diperpanjang usai timnas Cina kandas di posisi 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasib Ivankovic memang di ujung tanduk jelang 2 laga terakhir grup C pada Juni 2025. Ia disebut akan diberhentikan oleh FA Cina jika tim Dragons gagal melaju ke putaran 4. Kekalahan Cina dari timnas Indonesia 0-1 pada Kamis 5 Juni 2025 menjadi paku di peti bagi Ivankovic. Kendati masih sempat memenangi